Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berinteraksi melalui media daring atau online dalam rangka presentasi pemenuhan tugas mata pelajaran seni budaya yang diampu oleh Al-Ustadz Farsya Fatari Ramdia Latif SPD. Presentasi kelompok kami akan membahas mengenai pembahasan seni rupa dua dimensi. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Diaz Atharik Hermawan. Yang kedua, Rangga Wiradinata. Yang ketiga, Gifani Azkia. Yang keempat, Indri Khairun Nisa. Yang kelima, Isyida Rasya Anna. Yang keenam, Nadira Safaatul Uzma. Yang ketujuh, Nadia Nurrahmawati. Yang kedelapan, Nisri Nargina. Yang kesembilan, Zahra Fadila. Selanjutnya, pembahasan lebih lanjut akan disampaikan oleh Teh Nisrina dan Teh Gifani. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi adalah karya seni yang memiliki dua ukuran atau dua sisi. Tepatnya karya seni ini hanya memiliki panjang dan lebar saja. Seni rupa dua dimensi tidak memiliki ruang karena tidak mempunyai ketebalan dan ketinggian. Jenis karya seni rupa dua dimensi disebut juga karya dwimatra. Karya dwimatra adalah karya yang hanya dapat dinikmati dari satu arah, yaitu arah depan. Sebab karya ini hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Contoh karya seni rupa dua dimensi adalah lukisan, gambar, foto, tenunan, dan batik. Adapun bahan-bahannya. Bahan untuk berkarya seni rupa dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bahan baku alami dan yang kedua bahan baku olahan. Bahan baku alami adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam dan dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan secara kimiawi di pabrik atau industri terlebih dahulu. Dan kemudian yang kedua, bahan baku olahan adalah bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses pabrikasi atau industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus. Berdasarkan sifat materialnya, bahan berkarya seni rupa ini dapat juga dikategorikan ke dalam bahan keras dan bahan lunak, bahan cair, dan bahan padat, dan sebagainya. Di dalam membuat karya seni rupa dua dimensi pasti diperlukan atau digunakan teknik di mana teknik-teknik itu sendiri berbeda-beda tergantung karya seni rupa dua dimensi seperti apakah yang kita inginkan. Dalam teknik seni rupa dua dimensi ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu yang pertama teknik plakat. Teknik plakat merupakan teknik yang sering dipakai untuk melukis, di mana teknik ini biasanya memakai cat poster dan cat minyak akrilik yang digoreskan dengan tebal, sehingga menghasilkan warna yang padat dan pekat. Jadi, teknik plakat bisa dikatakan kita melukis dengan cat akrilik di mana kita menggoreskannya dengan tebal sehingga warnanya bisa tebal dan lebih menonjol atau lebih terang. Yang kedua yaitu teknik kolase, di mana teknik kolase merupakan teknik melukis dengan cara memotong kertas yang kemudian ditempelkan pada sebuah objek tertentu, sehingga membentuk sebuah lukisan. Teknik ini akan menghasilkan lukisan yang realis atau abstrak. Hasil karya seni rupa dari teknik ini biasanya sering disebut juga dengan mozaik. Lalu yang ketiga yaitu teknik transparan. Teknik transparan biasanya menggunakan cat air. Teknik ini merupakan teknik yang sering dipakai ketika menggambar atau melukis dengan cat tersebut. Tetapi cat air hanya sekedar digoreskan tipis-tipis saja sehingga akan menghasilkan tekstur yang transparan. Maka dari itu teknik ini disebut teknik transparan karena hanya menggoreskan cat air dengan tipis-tipis saja. Lalu yang keempat, teknik akuarel atau teknik sapuan basah, di mana teknik ini menggunakan bahan dari campuran cat air di atas kertas, kain atau bidang lain. Bila digunakan bidang gambar berupa kertas, maka cat ini juga bisa digunakan dengan cat air, cat poster, atau tinta bak. Hasilnya berupa gambar yang transparan karena menggunakan sapuan tipis dalam menggores. Yang kelima yaitu teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek, di mana titik-titik itu sendiri memiliki ukuran tersendiri.
Dan dalam menggunakan teknik pointillist, biasanya kita menggunakan raw pen yang memiliki ukuran berbeda-beda, seperti ukuran 0,5, 0,1, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, tinta, atau alat lain yang berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap dan terang hingga gradasi. Namun, seringnya teknik arsir ini digunakan atau dilakukan dengan menggunakan spidol karena warnanya akan lebih terang atau lebih pekat. Yang ketujuh yaitu teknik Dussel. Teknik ini menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang digunakan antara lain pensil, krayon, dan konte. Yang kedelapan yaitu teknik siluet. Teknik ini pernah kita praktekkan pada kelas 10 di mana teknik siluet merupakan teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet. Atau bisa juga teknik siluet yaitu ketika kita membuat gambar di mana gambar suatu objeknya itu berwarna gelap dan kita menggambar objek tersebut di atas dasar warna terang seperti warna putih dan objek tersebut berwarna hitam atau biru tua dan lain sebagainya. Yang kesembilan yaitu teknik plakat. Teknik plakat yaitu cara menggambar dengan menggunakan bahan cat air atau cat poster dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Lalu yang ke-10 teknik semprot. Ini adalah teknik melukis dengan cara menyemprotkan bahan cat air dengan menggunakan sprayer. Untuk melukis dengan teknik ini, kita harus hati-hati untuk setiap poin lukisnya. Contoh lukisan teknik semprot yaitu gambar reklame. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu teknik tempera, di mana teknik melukis ini merupakan teknik yang dilakukan khusus pada dinding yang masih basah, sehingga hasilnya akan menyatu dengan desain arsiteknya. Baik, penjelasan selanjutnya terkait unsur seni rupa. Dalam sebuah seni rupa, baik seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi, memiliki unsur-unsur yang menyatu sehingga menjadikan hal tersebut menjadi sebuah seni. Di mana unsur seni rupa merupakan unsur visual yang dapat dilihat wujudnya yang digunakan untuk membentuk karya seni. Wujud atau unsur-unsur seni rupa tersebut berupa titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, nada gelap terang, dan ruang. Untuk penjelasannya, yaitu yang pertama, titik. Titik sendiri merupakan unsur seni rupa 2 dimensi yang paling dasar, di mana titik dapat dikembangkan menjadi garis dan bidang. Lalu yang kedua ada garis. Garis terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik satu ke titik yang lain. Bidang berupa permukaan yang datar, suatu garis yang dipertemukan ujung pangkalnya yang akan membentuk sebuah bidang. Baik bidang geometrik seperti segitiga, persegi, persegi panjang, dan lain sebagainya, maupun bidang tak beraturan. Bentuk terjadi melalui penggabungan unsur bidang. Yang ketiga yaitu warna teori atau warna Brewster, di mana warna adalah sebagai media pengekspresian yang diwujudkan melalui karya seni. Warna juga memiliki bermacam-macam tujuan, baik itu melambangkan sesuatu ataupun mewakili identitas warna itu sendiri. Atau bisa dikatakan, dalam sebuah seni rupa, khususnya seni rupa 2 dimensi, warna merupakan lambang yang mewakili perasaan si pembuat seni itu sendiri, di mana warna sendiri memiliki makna-makna bagi si pembuat seni itu sendiri sehingga perasaannya dapat terwakilkan dan dapat dibaca atau disentuh oleh siapa saja yang melihat seni rupa tersebut. Di mana semua warna yang ada berasal dari 3 warna pokok atau bisa dikatakan dengan warna primer, yaitu warna merah, kuning, dan biru. Yang keempat yaitu tekstur. Tekstur adalah permukaan suatu benda yang halus, ada juga yang kasar, licin, lunak, ataupun keras. Tekstur sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata yaitu ketika kita raba secara fisik betul-betul berbeda sifatnya, seperti wol dengan goni, amplas dengan kaca, dan lain sebagainya. Sedangkan tekstur semu ialah ketika kita melihat suatu objek atau suatu seni rupa 2 dimensi maupun seni lainnya, kelihatannya berbeda, tetapi kalau diraba sama saja. Salah satu contohnya ketika kita melihat sebuah lukisan, ketika kita melihat lukisan tersebut,
Dalam pikiran kita terbayangkan kalau lukisan tersebut memiliki tekstur yang kasar. Namun ketika kita sentuh lukisan tersebut, ternyata lukisan tersebut memiliki tekstur yang lembut atau tekstur yang biasa saja. Nah, yang seperti itu bisa dikatakan dengan tekstur semu, di mana hal yang kita lihat, tekstur yang kita lihat itu berbeda ketika kita meraba atau merasakan si seni rupa tersebut secara fisik. Lalu yang kelima ada gelap terang benda yang bertimpa cahaya, baik cahaya secara langsung ataupun tidak langsung. Di mana dalam sebuah seni rupa dua dimensi pasti memiliki sebuah sisi yang gelap dan ada juga sisi yang terang, atau tingkat kekontrasannya masing-masing. Manipulasi gelap terang ini bisa memberikan kesan soliditas, jarak, tekstur, dan juga bentuk. Dan yang terakhir yaitu ruang. Di dalam karya seni rupa dua dimensi, ruang bersifat semu atau maya, karena didapatkan dari kesan penggambaran yang datar, pipih, menjorok, cekung, cembung, dekat, jauh, dan lain sebagainya. Jadi, ketika kita melihat sebuah unsur seni rupa dua dimensi ataupun tiga dimensi, mohon maaf, tapi ketika kita melihat sebuah unsur seni rupa dua dimensi, kita melihat lukisan tersebut, baik seni yang lainnya, bisa diambil contoh yaitu lukisan. Kita melihat lukisan, ada beberapa ruang yang terlihat nyata, namun itu merupakan hanya penggambaran garis-garis yang menjorok, cekung, cembung, sehingga ruang tersebut ketika dilihat itu seperti nyata. Baik, pembahasan selanjutnya akan mengenai contoh karya dari seni rupa dua dimensi. Yang pertama ada lukisan terlampir di dalam presentasi, yang kedua adalah kaligrafi, yang ketiga ragam hias, yang keempat fotografi. Lalu dapat disimpulkan bahwa seni rupa adalah salah satu cabang seni visual dan salah satu karya yang bisa kita buat adalah karya seni rupa dua dimensi, karena mungkin itu adalah salah satu hal yang cukup mudah untuk kita bisa lakukan, terutama dengan hal-hal yang ada di lingkungan seperti di lingkungan sekitar kita, seperti menggunakan handphone untuk seni rupa dua dimensi yaitu fotografi, maupun menggunakan kuas, kanvas, dan cat air untuk sebuah lukisan, maupun juga menggunakan teknik kaligrafi untuk menggambar suatu kaligrafi atau tulisan Arab. Nah, jadi pengertian dari dua dimensi adalah hanya terdiri dari dua unsur pengukuran saja, yaitu panjang dan lebarnya. Hal ini kemudian membuat karya seni rupa dua dimensi memiliki unsur ruang yang bersifat semu atau ilusi saja, sehingga membuat karya seni rupa dua dimensi hanya bisa dinikmati dari satu arah pandang saja. Mungkin demikianlah presentasi kami mengenai seni rupa dua dimensi. Semoga apa-apa pembahasan materi yang disampaikan dan dipresentasikan melalui media daring ini bisa tersampaikan dengan baik, bisa menjadi ilmu baru dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Allahu ya'khudhu biaidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.